Chapter 91. Macht yang sedang menuangkan teh ke Gluck bertanya mengenai pekerjaan di panggung depan yang akan dilakukannya. Gluck mulai dengan menyebutkan bahwa Raja Iblis telah kalah oleh pahlawan Himmel, yang menurut Macht dia tahu mengenai itu. Gluck memperhatikan sikap acuh tak acuhnya dan bertanya apa yang dirasakan Macht tentang kekalahan rajanya. Macht mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki perasaan tertentu. Gluck kemudian menyatakan niatnya untuk memperkenalkan iblis itu secara resmi ke kota Weiss sebagai penyihir pribadi keluarga Gluck dan menjadikannya era damai baru sebagai alasan. Dengan demikian, Gluck dapat mempekerjakan Macht dengan lebih mudah. Ketika Macht menanyakan alasannya, Gluck beralih bertanya kepada iblis itu apakah ras mereka sering menikmati teh. Macht mengatakan kepadanya bahwa dia hanya meniru perilaku manusia. Gluck kemudian bertanya tentang pilihan daun tehnya. Yang dijawab Macht bahwa dia telah mendengar salah satu pelayan menyebutkan bahwa mendiang istri Gluck dulu menyukai jenis teh ini. Gluck mencatat bahwa Macht secara tidak alami terampil dalam interaksi sosial antara manusia dan menyimpulkan bahwa itu adalah sifat yang melekat pada iblis. Mereka secara alami cenderung menipu manusia dan mendapatkan kepercayaan mereka, bahkan ketika mereka tidak secara sadar bermaksud untuk melakukannya. Macht memahami bahwa Gluck bermaksud menggunakan sifat khusus ini untuk berurusan dengan para bangsawan di depan umum juga, dengan menggunakan iblis untuk mendapatkan aliansi dari para bangsawan lain di kota itu. Gluck berkata bahwa memiliki banyak sekutu adalah hal yang baik, dan pembunuhan seharusnya akan menjadi pilihan terakhir. Setelah menghabiskan tehnya, ia mengganti topik pembicaraan, memberitahu Macht bahwa mereka sedang melakukan percakapan penuh dosa. Macht menjawab bahwa ia tidak mengerti konsep dosa, dan ia hanya bisa mengerti bahwa Gluck menikmatinya. Gluck menjawab bahwa Macht tampaknya juga menikmatinya, dan memberitahu Macht bahwa saat ini, Macht belum mengerti tentang konsep dosa dan keadilan dan, oleh karena itu, Gluck akan membuatnya segera mengerti. Pekerjaan ini dianggap Gluck akan membuatnya mengerti. Macht bertanya kepada Gluck bagaimana jika ia tetap tidak mengerti setelah pekerjaan ini selesai. Setelah merenung sejenak, Gluck berkata bahwa sebagai imbalan atas penggunaan kekuatan Macht, ia akan berada di sisi Macht sampai iblis itu berhasil mengerti, bahkan jika itu berarti mengikutinya ke dasar neraka. Macht kemudian bertanya kepada Gluck apakah dia sudah punya rencana untuk menghabisinya setelah menguasai Weiss. Gluck menanyakan pendapatnya, dan Macht menjawab bahwa dia menantikannya. Macht kemudian diperkenalkan secara resmi kepada warga Weiss. Ia mulai bersosialisasi dengan para bangsawan, seperti menemani mereka belajar, bermain catur, menghadiri pesta dansa, menunggang kuda, dan menyajikan teh kepada mereka setiap kali mereka datang mengunjungi Gluck. Macht berhasil mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari para bangsawan, meskipun mereka masih ragu untuk mempercayainya. Suatu hari, para bangsawan Weiss memanggil Macht ke sebuah rapat, dan salah satu anggota Dewan Weiss bertanya kepadanya tentang alasan mengapa ia memilih untuk tinggal di antara manusia di Weiss. Macht memberi mereka alasan yang idealis, dengan menyatakan bahwa ia percaya percakapan dan hidup bersama adalah langkah pertama menuju koeksistensi antara iblis dan umat manusia. Para bangsawan memuji tanggapannya dan berharap agar semua iblis bersikap ramah seperti dirinya. Mereka memberitahu Macht bahwa mereka ingin mempercayainya dan bertanya kepada iblis tersebut apakah ia bersedia bertarung untuk melindungi Weiss. Pada saat ini, Gluck muncul di pintu dan mengajak Macht untuk meninggalkan rapat dan bergabung dengannya. Saat Gluck menyebutkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sulit, Macht setuju, dengan mengatakan bahwa musuh telah memasuki jangkauan deteksi mana miliknya. Gluck terhibur karena Macht menganggap mereka musuh. Lalu dijelaskan bahwa sisa pasukan Raja Iblis sedang menuju ke kota Weiss. Ia bertanya kepada Macht apa yang diinginkan para bangsawan darinya saat rapat tadi. Saat Macht menjawab bahwa mereka sedang menguji kesetiaannya. Gluck menertawakan kebodohan para bangsawan tersebut dengan menyatakan bahwa Macht tidak mungkin memiliki kesetiaan, yang ditanggapi Macht dengan senyuman. Gluck kemudian memerintahkan Macht untuk menghancurkan semua musuh Weiss, dengan mengatakan bahwa seharusnya mudah bagi Macht untuk membunuh jenisnya sendiri, karena iblis tidak memiliki kesetiaan. Macht lalu pergi seorang diri menghancurkan sisa-sisa pasukan Raja Iblis yang menuju Weiss. Saat ia melihat mayat-mayat, ia mengenali salah satu sebagai Jenderal Iblis Skrek, sang petir. Macht berkata bahwa ia mengira Skrek jadi lebih bijaksana setelah Raja Iblis mati, yang menyiratkan bahwa sebelum pertempuran mereka, Macht telah mencoba semacam negosiasi untuk membuat para iblis pergi. Ia merenungkan bahwa pasukan iblis telah menjadi menyedihkan setelah kehilangan pemimpin tertinggi. Hanya Raja Iblis yang memiliki kekuatan absolut untuk menyatukan dan mengarahkan mereka. Ia kemudian kembali ke kota benteng Weiss di bawah tepuk tangan dan sanjungan warga. Kemudian di waktu lain, Gluck menyebutkan bahwa Macht pernah mengajukan diri menjadi instruktur sihir, dan bertanya apakah iblis itu mengetahui sihir manusia. Macht menjawab kalau tidak seperti iblis lainnya, ia bisa.
Sebelum datang ke Weiss, Macht mempelajarinya dari iblis yang meneliti sihir soliter. Gluck kemudian bertanya apakah Macht tahu cara menggunakan Zoltrak, sihir pertempuran yang saat ini populer di pertempuran. Sebagai tanggapan, Macht mengklaim bahwa Zoltrak adalah sihir iblis hebat yang diciptakan oleh teman lamanya dan mengatakan bahwa ia lebih menguasainya dari manusia manapun. Mencatat kata-kata iblis itu, Gluck menyetujui permintaannya dan mengajukan proposal. Gluck membawa Macht ke gereja tempat anak dari kerabatnya yang telah meninggal. Anak itu adalah Denken kecil yang terlihat sedang berdoa. Gluck menjelaskan bahwa anak itu dulunya dekat dengan putrinya dan selalu ingin menjadi penyihir. Sang penguasa memerintahkan Macht untuk mengajarinya sihir sebagai cara untuk mengalihkan perhatian anak itu dari kematian orang tuanya. Macht lalu menunggu Denken di luar gereja. Ketika anak itu hendak pergi, Macht menyapanya dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur sihir keluarga Gluck. Denken menjawab bahwa dia tahu Macht, karena dialah yang mengalahkan iblis yang datang untuk menyerang Weiss. Namun, Denken kecil menolak untuk mempercayai Macht karena orang tuanya dibunuh oleh setan. Macht tampaknya tidak peduli dengan perkataan Denken dan mengatakan kalau belajar sihir adalah yang paling penting untuk saat ini. Denken bertanya apakah Macht kuat, yang dikonfirmasi oleh Macht dengan mengklaim bahwa dia adalah yang terkuat di antara 7 Sage of Destruction. Denken kemudian bertanya apakah ia akan menjadi cukup kuat hingga bisa membunuh Macht. Macht menjawab sambil tersenyum bahwa hal seperti itu tergantung pada niat Denken. Chapter 92. Judulnya Akhir Riwayat Weiss. Dibuka dengan pelajaran sihir, di mana Denken berlatih serangan jarak jauh untuk mengenai batu di seberang danau. Setelah percobaan yang gagal, Macht menyarankan Denken untuk beristirahat karena konsentrasinya mulai goyah. Ia meyakinkan Denken bahwa tidak perlu terburu-buru karena bahkan iblis pun akan kesulitan mengenai target dari jarak sejauh itu, yang memacu Denken. Ia melancarkan serangan lain yang akhirnya mengenai sasarannya. Macht menyeringai, terkesan, dan Denken pun menyeringai balik, serta setuju untuk beristirahat saat kereta Gluck dan Lecter tiba. Denken dan Lecter makan siang sementara Gluck dan Macht mengawasi mereka. Gluck sangat senang dengan kemajuan Denken. Macht berkomentar bahwa Denken tidak mempercayainya, yang disetujui Gluck dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengenalkan anak kerabatnya kepadanya jika tidak seperti Denken. Gluck lalu memancing Macht dengan meragukan keahliannya dalam menipu orang. Gluck melanjutkan dengan mengatakan bahwa manusia membutuhkan alasan untuk terus hidup, bahkan jika itu adalah balas dendam, dan Denken sekarang terlihat lebih baik daripada saat dia terus berdoa di gereja dalam kesedihan. Gluck senang melihat bocah itu tersenyum dan bersenang-senang lagi. Dia memerintahkan Macht untuk terus menjadi guru Denken sekaligus musuhnya untuk dikalahkan, yang disetujui Macht. Iblis itu kemudian bertanya kepada Gluck apakah putrinya menyukai Denken. Gluck menyeringai mendengar pertanyaannya, mengklaim hal seperti itu tidak mungkin, dan mengejek Macht yang tidak mengerti manusia sama sekali. Macht terus melatih Denken dalam pembatasan mana, teori sihir, dan pertarungan praktik saat Denken tumbuh dewasa. Denken bergabung dengan tentara dan sangat sukses di medan perang. Pada saat yang sama, hubungan dia dan Lecter menjadi lebih dekat dan akhirnya berakhir dengan pernikahan. Suatu hari, Gluck menyampaikan berita ini kepada Macht, sambil memperhatikan bahwa iblis itu menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Macht menjawab bahwa itu adalah senyuman yang biasa. Macht lalu mengklaim kalau yang dia katakan beberapa tahun yang lalu ternyata benar. Gluck menolak klaimnya, dengan mengatakan bahwa dia tidak mengingatnya. Gluck lalu memberitahu Macht bahwa Denken dapat menikahi putrinya karena prestasi di medan perang, dan karena Macht, Denken dapat meraih prestasi. Macht menjawab dengan rendah hati bahwa itu karena kemampuan Denken sendiri. Gluck kemudian memberitahu Macht sebuah berita buruk untuknya. Sebuah kota benteng di wilayah paling utara diserang oleh satu iblis, di mana semua penduduk kota telah dimusnahkan dan pelakunya menghilang tanpa jejak. Dia bertanya kepada Macht apakah dia tahu tentang serangan ini, yang dijawab Macht dengan pertanyaan apakah kamu pikir aku yang melakukannya. Gluck berkata dirinya tidak yakin, tetapi serangan itu telah menyebabkan kecemasan di antara warga. Macht setuju dan berkata bahwa hanya iblis yang hebat yang mampu melakukan hal seperti itu, dan meyakinkan Gluck kalau dirinya berada di pihak Gluck. Gluck lalu menjelaskan kalau opini publik telah dikendalikan oleh bangsawan, dan mereka memintanya untuk memakaikan gelang perbudakan ke Macht. Meiji mengatakan kalau gelang itu dibuat oleh penyihir Ewik, dan tidak menyangka kalau benda itu benar-benar ada. Gluck melanjutkan kalau beberapa bangsawan berpikir untuk memperoleh kekayaan tak terbatas melalui kemampuan Macht. Para bangsawan berencana untuk mengendalikan Macht sepenuhnya dengan membuatnya melayani warga Weiss dan membelenggunya dengan gelang batu kekuasaan. Gluck lalu tertawa dan menganggap para bangsawan itu bodoh dan tidak tahu apapun mengenai iblis. Gluck menanyakan pendapat Macht dan mengatakan kalau ia memakai gelang ini, ia akan mati ketika memiliki kebencian ke warga Weiss. Macht mengatakan kalau ini adalah sebuah hiburan dan dia setuju. Macht juga mengatakan kalau Gluck akan menemaninya ke neraka.
Setelah gelang itu dipasang, Macht tetap melayani Gluck seperti sebelumnya tanpa ada perubahan. Ia berada di sisi Gluck saat putrinya jatuh sakit dan meninggal. Ia hadir di pemakaman putrinya dan menyaksikan Gluck mencoba menghibur Denken yang putus asa, memberitahu pemuda itu bahwa meskipun Lecter selalu memiliki tubuh yang lemah, ia pasti hidup bahagia berkat dirinya. Setelah itu, Denken meninggalkan Weiss tanpa kembali selama bertahun-tahun. Gluck telah membentuk kebiasaan untuk mengunjungi makam putrinya dan berdoa di sana hampir setiap hari. Dalam salah satu kunjungannya, Gluck terlihat makin tua dan dikatakan Denken masih belum pernah kembali. Macht, yang menemaninya di sana, menasihatinya agar tidak mengunjungi makamnya lagi, dikarenakan kesehatannya yang makin memburuk. Ia mengulangi apa yang dikatakan Gluck padanya bertahun-tahun yang lalu, bahwa terus berdoa dalam kesedihan tidaklah baik. Gluck menyeringai padanya dan berkata bahwa ia tidak menyangka akan mendengar itu dari Macht. Ketika ia mencoba berdiri untuk pergi, Macht berlutut dan membantunya berdiri. Gluck merenung bahwa ia telah menjadi begitu tua, sehingga mengandalkan Macht untuk kegiatan-kegiatan dasar. Iblis itu bermaksud memanggil kereta, tetapi Gluck mengatakan bahwa ia sedang ingin berjalan-jalan. Saat Gluck berjalan kembali ke kota dengan Macht di belakangnya, sang penguasa feodal merenungkan bahwa Macht sama sekali tidak berubah setelah 30 tahun melayaninya. Ia berkata bahwa itu pasti karena perbedaan waktu antara iblis dan manusia. Gluck bertanya apakah semua yang mereka habiskan bersama hanyalah waktu sementara baginya? Macht, dengan ekspresi serius menjawab, bahwa meskipun itu mungkin hanya waktu yang sedikit dan sementara baginya, pertemuan dan waktu yang dihabiskan dengannya adalah momen yang tak tergantikan. Gluck menyeringai mendengar jawaban itu, mengatakan bahwa rasanya sangat tidak enak mendengarnya dari iblis. Namun, penguasa feodal merasakan hal yang sama dan menganggap Macht sebagai rekan yang hebat dalam kejahatan. Macht mulai melepaskan Diegoltze dan menyatakan bahwa ia bermaksud untuk menghancurkan semua yang ia anggap tak tergantikan. Ia memberitahu Gluck bahwa dengan melakukan itu, ia merasa akan dapat memahami konsep kebencian, dan bagaimana rasanya memiliki rasa bersalah. Gluck menoleh untuk menatapnya sebelum tersenyum tanda setuju. Dia mengeluarkan kotak rokoknya dan mengambil sebatang. Dia memerintahkan Macht untuk menyalakan api untuk asap terakhirnya. Macht menurut, berlutut, dan menyalakan api rokok. Saat dia menyalakan api, Gluck berkata dia sudah membayangkan momen ini sejak lama. Ekspresi Macht berubah. Gluck menertawai karena ia terkejut dan berkata dia sudah tahu ekspresi Macht setelah mengamatinya selama 30 tahun. Saat diubah menjadi emas, dia memberitahu Macht pesan terakhir dengan mengatakan kau adalah partner terhebat dalam kejahatan dan seorang bajingan yang putus asa. Suatu hari nanti kau akan dihukum sama seperti aku saat ini. Dan yang terakhir, Gluck, Nathan kalau itu menyenangkan yang dijawab, ia merasakan hal yang sama.